Mirsa jatuh ke jurang. Ini papinya. Pada episode hari ini, suasana berubah menjadi mencekam ketika Reza menerima kabar mengejutkan dari Empok Siti lewat telepon. Dengan suara terbata-bata, Empok Siti memberitahu bahwa Mirsa jatuh ke jurang saat berada di daerah pegunungan bersama Ranti. Seketika wajah Reza pucat, jantungnya berdegup kencang. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Perasaan cemas dan takut menyelimuti seluruh dirinya. Ia tak henti-hentinya menelpon petugas setempat dan meminta bantuan tim penyelamat untuk mencari keberadaan Mirsa. Dalam kepanikan itu, Reza mulai curiga bahwa kejadian ini bukan kecelakaan biasa. Ia tahu hanya satu orang yang punya niat jahat sebesar itu. Ranti. Ranti memang belum lama keluar dari rumah sakit dan seharusnya masih dalam masa pemulihan. Tapi entah mengapa ia tetap saja tak berhenti menaruh dendam kepada Mirsa. Diduga, Ranti memancing pertengkaran di tepi jalan setapak hingga membuat Mirsa terpeleset dan terjatuh ke jurang yang cukup dalam. Di lokasi kejadian, beberapa warga dan tim SAR sudah menyusuri area curam tempat Mirsa dikabarkan jatuh. Reza yang tiba dengan wajah panik terus memanggil nama Mirsa, berharap ada balasan sekecil apapun. Setiap detik terasa menegangkan, dan hujan yang mulai turun membuat suasana semakin dramatis. Sementara itu, Ranti yang ikut berada di lokasi justru menunjukkan ekspresi dingin, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sikapnya itu justru semakin memperkuat kecurigaan Reza. Ia yakin Ranti belum benar-benar kapok. Rasa iri dan kebenciannya terhadap Mirsa telah membutakan hatinya. Kini semua orang hanya berharap keajaiban terjadi, bahwa Mirsa masih hidup dan segera ditemukan. Reza berjanji pada dirinya sendiri, jika Mirsa selamat, ia tidak akan membiarkan siapapun lagi menyakiti perempuan itu, terutama Ranti. Ranti benar-benar tidak kapok. Meski sudah diusir dari rumah Reza dan lolos dari pelaporan ke polisi, sifat liciknya justru semakin menjadi-jadi. Ia seperti tidak pernah puas melihat Mirsa tenang. Setiap kali ada kesempatan, Ranti selalu mencari celah untuk menyakiti atau menjatuhkan Mirsa, seolah dendam lama belum juga terbalaskan. Setelah kejadian jatuhnya Mirsa dari jurang, banyak orang berharap Ranti akan berubah dan menyadari kesalahannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ranti semakin berani. Ia mulai menyebar gosip buruk tentang Mirsa di lingkungan kantor, menuduh Mirsa memanfaatkan Reza demi kepentingan pribadi. Ia bahkan berusaha mempengaruhi Sarah agar kembali menentang kehadiran Mirsa di perusahaan. Sementara itu, Reza yang sudah tahu tabiat asli Ranti hanya bisa semakin berhati-hati. Ia menyesal karena dulu sempat memberi Ranti kesempatan untuk memperbaiki diri. Kini Reza menegaskan tidak akan pernah membiarkan Ranti mendekati Mirsa lagi. Namun Ranti tidak tinggal diam. Diam-diam ia terus mengamati Mirsa, mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu Mirsa sedang dalam masa pemulihan setelah insiden di jurang. Dan justru disitulah Ranti berencana melancarkan aksinya lagi. Di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Kebencian Ranti sudah berubah menjadi obsesi. Ia tidak lagi sekadar iri, tapi terobsesi untuk menghancurkan kehidupan Mirsa sepenuhnya, tanpa peduli siapapun yang akan tersakiti di tengah jalan. Kini Reza menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersikap lembek terhadap Ranti. Semua yang terjadi sudah terlalu jauh, dan kali ini ia harus benar-benar tegas. Ia sudah melihat sendiri bagaimana Ranti terus berbuat licik dan berusaha mencelakai Mirsa. Bahkan setelah diberi kesempatan berkali-kali, Reza tahu, jika ia terus membiarkan Ranti, bukan hanya Mirsa yang akan menjadi korban,
tapi juga dirinya sendiri. Namun sikap Sarah justru membuat keadaan semakin rumit. Sarah terus membela Ranti, menganggap semua yang dilakukan Ranti hanya karena tekanan batin dan depresi. Ia menilai Reza terlalu keras dan tidak punya empati. Setiap kali Reza ingin mengambil tindakan, Sarah selalu berusaha menahannya dengan alasan Ranti masih butuh waktu untuk pulih. Reza akhirnya menyadari bahwa kelembutan Sarah dimanfaatkan oleh Ranti. Ia tahu Ranti pandai berpura-pura, memainkan perasaan orang di sekitarnya agar terlihat sebagai korban. Karena itu, Reza mulai mengambil langkah tegas. Ia tidak lagi mau mendengarkan bujukan Sarah. Ia memastikan bahwa kali ini Ranti harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dijadikan korban. Namun Reza tetap menegaskan bahwa yang akan dibawa ke polisi adalah Ranti, bukan Mirsa. Meski begitu, Mirsa bersikeras ingin ikut untuk menjelaskan semuanya secara langsung di hadapan pihak berwajib agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Sarah yang sejak tadi terdiam mulai menangis, merasa bersalah karena sempat memihak Ranti dan menekan Mirsa. Reza menatap kakaknya dengan kecewa, lalu dengan suara tegas mengatakan bahwa selama ini terlalu banyak kebohongan dan fitnah yang membuat keadaan semakin rumit. Kini semuanya harus diselesaikan di tempat yang benar. Akhirnya Reza membawa Ranti dan Mirsa menuju kantor polisi. Ranti masih terus menangis, mencoba memohon ampun, namun Reza tidak lagi goyah. Ia sadar, selama kebenaran belum ditegakkan, kedamaian tidak akan pernah kembali. Dan bagi Mirsa, langkah malam itu menjadi awal untuk menuntaskan semua luka yang selama ini ia pendam. Ranti akhirnya tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Setelah semua bukti terungkap, termasuk rekaman video yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana dirinya menjebak Mirsa ke dalam mobil box pendingin, ia benar-benar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak ada lagi alasan atau pembenaran yang bisa ia buat. Sarah yang ikut mendampingi tampak sangat terpukul.